Padahal tadi kan saya bilang ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok, saya udah punya di sini. Berapa tuh? 10 apa piro yo? Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada. Walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. PDIP. Kayaknya P dan D-nya singkatan dari percaya diri deh. Lagi mana enggak, ketika yang lain sibuk cari gandengan buat koalisi, Partai Banteng santai usung kadernya sendiri sebagai baca pres. Tahu deh yang udah lulus presidensial threshold. Padahal Bu Mega bilang banyak partai politik yang pengen gabung dengan PDIP buat Pilpres 2024. Tapi masih malu-malu. Aduh, nggak usah malu-malu kali, pede aja, pede. Saya itu hanya baru sanggup membuat rel kereta. Tapi rel kereta itu saya buat sudah dengan sebuah tujuan untuk Indonesia merdeka. Nah ternyata tadinya satu gerbong, sekarang ini kalau saya umpamakan gerbongnya 20 saja loh, itu sudah penuh sesak. Yang mau ikut banyak banget. Cuman banyak juga yang malu-malu kucing. Omongan Bu Mega memang terbukti benar. Tak lama usai umumin Ganjar sebagai baca pres, ada tetangga datang bilang kalau ikut dukung gubernur Jawa Tengah itu. Iya, P3 yang kantornya sebelahan sama PDIP di Jalan Diponegoro itu tuh. Bahkan PLT Ketua Umum P3 tak ragu loh menyebut Ganjar adalah sosok pemersatu bangsa. Sekali lagi, saya mengajak kita semua bergandeng tangan untuk kita bersama-sama kerja keras dengan sekuat tenaga, dengan segala daya dan upaya, sekali lagi untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024 yang akan datang. Tapi bentar. Terus nasib koalisi Indonesia Bersatu gimana nih? Golkar sebagai mitra P3 di KIB bilangnya sih menghargai keputusan Partai Ka'bah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan arah politik Golkar tidak berbeda dengan P3 dan PAN. Tapi Partai Golkar masih kekeh pingin Erlangga Hartarto yang maju sebagai baca pres. Lalu Partai Amanat Nasional gimana? Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno mengklaim banyak kader PAN di daerah yang mendorong agar duet Erlangga Hartarto Zulkifli Hasan untuk Pilpres 2024 terwujud. Namun, Edi mengingatkan bahwa dalam setiap kontestasi Pilpres, partai politik pasti mengincar kemenangan. PAN memang sempat menyebut nama Ganjar Pranowo dan Erick Thohir ketika menggelar Rakornas di Semarang pada Februari 2023 lalu. Bukan hanya itu, partai berlogo matahari ini juga menjadikan Prabowo sebagai pertimbangan. Ya, bingung deh, galau deh. Namun, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masih memastikan bahwa koalisi Indonesia Bersatu yang dibangun bersama Golkar dan P3 masih terus menjalin komunikasi. Meski mulai ada yang berbeda haluan. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan. Gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyebut,
kondisi koalisi Indonesia Bersatu masih sangat cair. Merapatnya P3 ke PDIP dan indikasi PAN ke arah yang sama membuat KIB semakin rentan. Kalau P3 sudah jelas mendukung Ganjar Pranowo, berarti jumlah koalisi di sana yang harusnya 3 menjadi 2. Kemudian kita melihat bahwa PAN sudah merapat juga mendukung Ganjar. Nah, oleh karena itu tinggal satu lagi. Kalau satu lagi berarti bukan koalisi lagi kan, atau Golkar dalam hal ini. Oleh karena itu saya pikir koalisi ini telah secara de facto telah bubar. Nah, yang pasti kan kalau koalisi KIB ini kan 3 partai. Kalau berkurang 1 berarti bukan KIB lagi kan, itu logikanya. Kemudian kalau misalnya publik mempersepsikan bahwa PAN malu-malu, kalau saya melihat dari aspek ilmu komunikasi politik bahwa belum terwujud kompromi politik, kepentingan politik antara PAN dengan PDI. Sehingga Zulkifli Hasan belum menyampaikan secara deklaratif, secara jelas tentang apakah koalisi KIB ini masih ada atau tidak. Sisi Golkar ini bisa jadi penentu loh Bang. Misalnya, katakanlah andaikan Golkar tentu dengan Erlangga Hartarto menjadi wakil presiden daripada Ganjar Pranowo misalnya, saya kira pasti lebih mendekati menang. Karena Golkar kan partai yang sudah berpengalaman tentang politik di Indonesia. Bagaimana pergerakan mereka di grassroots, saya kira sudah sangat mumpuni mereka melakukan itu. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa kemana Golkar berlabuh sebagai posisi wakil presiden dari Prabowo maupun Ganjar, itu akan menjadi probability menangnya lebih tinggi. Kalau kata orang, memang gak ada yang pasti di politik. Semua bisa berubah sesuai kebutuhan, kepentingan, dan